Bicara melawan Corona bersama Klasi FM. (103,4) Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People, Anda masih mencermati program Bicara Melawan Corona bersama saya Faris Sardana. Pilkada sebentar lagi dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Lalu bagaimana pasien COVID-19 nantinya menyalurkan hak pilihnya? Untuk menjawab hal ini, Classy People, saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang komisioner KPU Sumatera Barat, ada Pak Gabriel Daule. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gabriel. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita bicara tentang pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember, Pak. Iya. Saat ini pasien COVID-19 terus meningkat. Sementara sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Bagaimana nantinya, Pak? Pasien COVID-19 yang diisolasi di rumah, diisolasi di tempat karantina, dan di rumah sakit untuk menyalurkan hak pilihnya. Iya, untuk pasien yang terpapar COVID, kita tetap pastikan hak pilihnya terlayani dengan baik. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit atau di tempat karantina, nanti KPU Kabupaten Kota menjelang hari pemungutan suara, lambat 1 hari sebelumnya itu akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas untuk mendapatkan data pemilih yang dirawat di rumah sakit ataupun di karantina di tempat karantina COVID. Kemudian setelah kita dapatkan datanya, itu akan diurus surat pindah memilihnya ke TPS terdekat. Nanti pada 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup, atau dari pukul 12 sampai pukul 13, petugas kita dari KPPS, terdiri dari 2 orang KPPS, ditemani pengawas dan saksi akan mendatangi pemilih tersebut di rumah sakit atau di tempat karantina. Tentunya dengan menggunakan alat pelindung diri yang cukup. Kalau di TPS, KPPS itu hanya menggunakan sarung tangan medis, kemudian masker dan alat pelindung wajah. Kalau untuk pelayanan hak pilih pasien COVID di rumah sakit dan di tempat karantina itu dilengkapi dengan hazmat untuk memastikan agar penyelenggara kita tidak terpapar dari pasien yang positif COVID tersebut. Berarti kemudian, kenapa? Silakan Pak, silakan. Kemudian untuk pasien COVID yang dirawat di rumah atau yang melakukan isolasi mandiri, tentu mereka tidak perlu mengurus surat pindah memilih, tetapi mereka akan dilayani oleh petugas KPPS di TPS di mana dia terdaftar yang berada di lingkungannya. Sama perlakuannya, nanti 1 jam terakhir petugas kita dari KPPS 2 orang ditemani pengawas TPS dan juga saksi akan mendatangi pemilih yang terpapar COVID tersebut yang sedang melakukan isolasi mandiri, tentu dengan dilengkapi juga oleh alat pelindung diri secara lengkap. Tetapi prinsipnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2020, KPPS kita itu akan mengutamakan pelayanan hak pilih pemilih di TPS. Makanya untuk pasien COVID, baik di rumah sakit ataupun yang di karantina, ataupun yang melakukan isolasi mandiri, itu pelayanannya diberikan 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup. Kalau di TPS itu masih terdapat pemilih yang mesti dilayani, maka KPPS akan memprioritaskan pelayanan pemilih yang ada di TPS. Apakah berarti tidak ada TPS khusus yang khususnya yang pasien COVID-19 yang berada di rumah sakit atau karantina itu nantinya memilih di tempat-tempat yang terdekat dari pusat-pusat kesehatan tersebut, ya gitu ya Pak? Tidak ada TPS khusus, justru akan lebih baik kalau kita layani secara langsung, karena kan terlalu rawan kalau misalnya pasien COVID itu harus berkeliaran atau keluar dari rumah sakit atau tempat karantina, atau juga keluar dari rumahnya. Makanya prinsipnya kita melayani mereka di tempat dia dirawat atau di rumah dia melakukan isolasi mandiri. Dan petugas itu dilengkapi dengan alat pelindung diri secara lengkap. Kemudian yang ada sebetulnya bilik khusus kalau di TPS, tetapi itu peruntukannya
bukan untuk pasien terpapar COVID. Di TPS itu kan kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Jadi bagi pemilih yang suhu tubuhnya 37,3 derajat ke atas, itu di TPS juga diberikan perlakuan yang berbeda. Dia akan menggunakan hak pilih di bilik khusus supaya tidak tercampur dengan pemilih yang lain. Karena kita tidak bisa memastikan mereka terpapar atau tidak terpapar COVID. Tetapi karena suhu tubuhnya 37,3 ke atas, kalau dicampur dengan pemilih yang lain, kita khawatir kalau dia terpapar ada potensi untuk menyebarkan ke pemilih yang lain. Makanya bagi pemilih yang suhu tubuhnya 37,3 derajat ke atas, ketika dicek oleh petugas di pintu masuk TPS, maka dia akan menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang sudah disediakan di TPS masing-masing. Baik. Kemudian biasanya kalau kita melakukan atau menyalurkan hak pilih kita kan kita harus jari kita dipakai gitu ya Pak, pakai tinta yang dicelup. Apakah itu tetap akan diberlakukan atau seperti apa Pak? Ya, sebetulnya untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu semua tahapan-tahapannya itu mengikuti protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID. Ketika surat pemberitahuan memilih itu kita sampaikan, di surat pemberitahuan itu juga sudah diatur kedatangan pemilih ke TPS. Pada jam berapa mereka harus datang. Tapi sifatnya anjuran atau himbauan agar tidak terjadi kerumunan di TPS. Pada prinsipnya kan itu boleh datang dari jam 7 sampai jam 13. Tetapi untuk menghindari kerumunan, setiap pemilih itu kita tentukan waktunya untuk dia datang ke TPS. Tetapi kalaupun mereka datang di luar jam itu tetap kita layani. Tapi sifatnya himbauan, anjuran, dan saran dari kita. Kemudian ketika di TPS mereka datang, antri, itu petugas akan mengatur agar jaga jarak ketika mengantri untuk melakukan registrasi. Dan sebelum registrasi dilakukan dulu pengecekan suhu tubuh. Kemudian diminta dulu untuk memakai masker bagi yang belum memakai masker. Diminta dulu untuk mencuci tangan. Baru kemudian diberikan sarung tangan sekali pakai. Dan ketika mereka akan menggunakan hak pilih di bilik suara, setelah KPPS memberikan surat suara, di bilik suara itu alat coblosnya juga akan disterilisasi secara berkala. Walaupun sebetulnya kan tidak ada sentuhan kulit pemilih dengan alat coblos karena pemilih itu menggunakan sarung tangan sekali pakai. Tetapi sebagai upaya maksimal kita untuk mencegah penyebaran COVID itu, paku yang digunakan untuk mencoblos itu akan tetap disterilisasi secara berkala. Sesudah dia mencoblos, kemudian keluar, memasukkan surat ke dalam kotak, keluar dari TPS. Sebelum keluar itu, pemilih tersebut membuka sarung tangan sekali pakai, membuangnya ke tong sampah yang disediakan, baru kemudian petugas memberikan tinta dalam bentuk ditetes, dengan cara ditetes. Ditetes, bukan dicelup ya Pak? Lagi dicelup, ya, baik. Tidak lagi dicelup, ditetes dengan menggunakan cotton bud. Baik. Jadi satu cotton bud untuk satu orang pemilih. Jadi tinggal diteteskan ke jari pemilih tersebut menggunakan cotton bud, sehingga kemudian botol tempat tinta itu tidak digunakan secara bersamaan oleh pemilih. Baik. Itu mengenai bagaimana teknis kita proses atau teknis ketika berada di lapangan dan juga untuk pasien COVID-19. Kemudian Pak, bagaimana dengan masyarakat binaan di LP atau di lembaga pemasyarakatan? Apakah seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada TPS-TPS di lapas? Iya, tetap ada yang mereka bergabung dengan TPS masyarakat, karena ada juga TPS di sekitar itu yang ditempatkan di lapas untuk memudahkan pemilih yang di lapas juga menggunakan hak pilihnya agar mereka tidak perlu keluar dari lapas, karena biasanya kalau keluar kan tidak diperbolehkan oleh petugas. Jadi ada di daerah tertentu yang bergabung dengan TPS masyarakat, dan TPS masyarakat itu yang ditempatkan di lokasi lapas. Kemudian lapas sendiri ataupun rutan bisa membentuk TPS dengan syarat jumlah pemilihnya sekurang-kurangnya 30 pemilih di
lapas tersebut. Jadi tetap hak pemilih yang ada di lapas dan rutan itu kita layani sepanjang persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Bisa dipastikan bahwa memang yang bersangkutan adalah warga Sumatera Barat. Baik. Warga Sumatera Barat. Kalau warga dari luar Sumatera Barat tentu tidak mungkin dilayani. Baik, Pak. Kemudian Pak, kalau bicara secara umum, di tahun-tahun sebelumnya, kemudian juga di tahun-tahun di masa pandemi ini, berapa pemilih dalam satu TPS? Berapa DPT, Pak? Apakah ada pengurangan atau sama seperti biasa? Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa di dalam surat pemilu tersebut, pemerintah itu sudah ada anjuran jam berapa harus datang, meskipun bersifat anjuran, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat ada yang mungkin lewat dari jam begitu. Apakah ada pengurangan DPT di satu TPS atau masih sama, Pak? Iya. Jadi kalau untuk pemilihan itu kan sebetulnya di undang-undang maksimal 800 orang per TPS. Tetapi untuk menghindari kerumunan di TPS, kebijakan kita di pemilihan 2020 ini kita kurangi menjadi maksimal 500 orang per TPS. Baik. Dan terkait dengan sumber daya manusia untuk petugas nih Pak, apakah sulit mendapatkan petugas KPPS dan lainnya di masa pandemi ini Pak? Untuk KPPS kita masih proses rekrutmen, jadi kita belum tahu bagaimana respon masyarakat terhadap pengumuman yang sudah kita sampaikan. Karena proses pendaftarannya masih sedang berlangsung. Tetapi ini tentu salah satu tantangan kita juga untuk mengajak masyarakat, meyakinkan mereka agar mau menjadi petugas KPPS. Baik. Salah satu syarat itu yang memang berbeda dibanding sebelumnya dari sisi usia. Kalau dulu kita tidak ada batasan usia, tetapi kalau yang sekarang ini untuk KPPS itu usia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun, dan juga ada syarat tidak memiliki penyakit atau komorbiditas. Ya, ini kan tentu salah satu tantangan juga bagi kita untuk merekrut KPPS, apalagi ketika nanti mereka terpilih juga wajib dilakukan rapid test atau PCR. Dan tidak semua orang hari ini mau untuk mengikuti tes swab gitu ya Pak? Swab test ataupun rapid test. Jadi ini salah satu tantangan kita juga. Karena itu kita juga berharap semua pihak membantu mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat bahwa ini dilakukan, kebijakan ini diterapkan untuk kebaikan bersama. Memastikan bahwa petugas kita yang akan menyelenggarakan pungut hitung itu adalah petugas yang betul-betul sehat, supaya pemilih yang datang juga terlayani dengan baik dan mereka merasa aman. Baik. Terakhir Pak Gabriel, bagaimana pesan untuk masyarakat dalam menjalankan pilkada nantinya di masa pandemi? Karena prosesnya sampai sekarang masih berlangsung, nantinya ada kampanye, kemudian juga bagaimana masyarakat berada di TPS-TPS untuk memilih para calon-calon kepala daerah, Pak. Kami dari KPU Provinsi Sumatera Barat meminta dan mengajak baik itu pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan juga pemilih untuk betul-betul mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Karena itu kan untuk kebaikan kita bersama. Jangan sampai karena kelalaian kita, kekurang hati-hatian kita, ketidakpatuhan kita terhadap protokol COVID, kemudian menjadikan pemilihan ini sebagai klaster baru penyebaran COVID. Ini yang tidak kita inginkan. Karena itu kita mengajak masyarakat ketika nanti datang ke TPS untuk memberikan hak politiknya, kita berharap mereka betul-betul mengikuti protokol COVID. Sekurang-kurangnya menggunakan masker dan kemudian juga di TPS menjaga jarak. Kalau sudah selesai menggunakan hak pilih, langsung pulang ke rumah, tidak berkerumun di TPS. Dan langsung mandi kalau bisa ya Pak. Kepada pasangan calon dan tim kampanye yang pada saat ini memang waktunya untuk berkampanye. Kita menyampaikan agar mengutamakan kampanye melalui daring atau melalui media sosial, mengurangi kampanye tatap muka. Dan kalaupun harus dilakukan tatap muka, maka mengikuti protokol pencegahan COVID secara ketat, maksimal 50 orang di dalam gedung atau ruangan, dan kemudian juga harus dipastikan di sana tersedia
sarana sanitasi, kemudian juga pengecekan suhu tubuh, dan dipastikan pesertanya jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Saya kira peran kita semua, baik penyelenggara, peserta pemilihan atau pasangan calon, dan juga pemilih, ini menentukan pelaksanaan pemilihan 2020 ini bisa berjalan secara aman, sehat, dan demokratis. Baik, terima kasih Pak Gabriel Daule yang merupakan Komisioner KPU Sumatera Barat sudah meluangkan waktu bersama Kelas FM di sore ini berbincang dalam Bicara Melawan Corona. Selamat beraktivitas kembali Pak, kabarnya mau ada rapat kembali hari ini ya Pak? Iya. Baik, semoga sehat selalu Pak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.